Assalamualaikum, Bapak Sadi. Waalaikumsalam, Mas Dian. Ini mau kemana, Bang? Kita mau rukyah bersama Korwil Surabaya. Surabaya. Jauh nggak tempatnya, Bang? Kurang lebih 20 menit. 20 menit perjalanan. Kalau tidak macet ya? Kalau tidak macet. Ya, ini Bang, jalan mundur. Jalan mundur. Oh, begini ya. Iya. Malu, Bang, saya. Nggak apa-apa. Harus masuk. Rem. Terus? Ya udah, gitu aja tuh. Ya udah. Ini Bah, saya bawain, Bah. Oke, makasih ya. Siap. Jumat pun. Sekarang Kamis Pon. Kamis Pon sekarang. Di sini sudah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah dalam rangka kita mengadakan salah satu kegiatan pengobatan ruqyah syar'iyyah. Kita berharap dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan metode pengobatan ruqyah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW memiliki dampak dan efek positif pula kepada kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah SAW. Karena pengobatan ruqyah merupakan salah satu pengobatan yang mendapat anjuran dari baginda Rasulullah SAW dalam kita mengobati segala macam bentuk penyakit-penyakit jasmani, penyakit fisik, penyakit medis ataupun penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit psikis, baik disebabkan karena buruknya atau kotornya kita, buruknya sifat kita, ataupun karena adanya gangguan-gangguan makhluk yang bersemayam di tubuh kita. Makanya mudah-mudahan segala keluhan, segala apa yang menimpa diri kita, baik itu bersifat gangguan secara pribadi maupun gangguan yang disebabkan oleh orang gaib, dengan proses pengobatan ruqyah syar'iyyah ini Allah angkat semuanya. Allah beri kesehatan kepada kita, Allah beri ketenangan di batin kita, dan Allah bersihkan hati kita dari segala macam bentuk penyakit-penyakit tadi. Kemudian salawat dan salam Allah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum sama-sama kita memulai prosesi pengobatan ruqyah syar'iyyah ini, ada sedikit penjelasan dari saya secara pribadi tentang pengobatan ruqyah. Mungkin sebagian bapak-bapak yang sudah paham, sudah mengenal dan sudah tahu apa itu pengobatan ruqyah, dan mungkin juga masih ada yang belum paham apa yang dimaksud dengan pengobatan ruqyah. Jadi pengobatan ruqyah merupakan salah satu metode pengobatan yang sudah berusia ribuan tahun. Bahkan sebelum Allah mengutus Rasulullah SAW di kota Mekah, ruqyah itu sudah ada. Jadi ruqyah itu memang jenis pengobatan yang sudah lama, ribuan tahun. Lalu Rasulullah SAW ketika diutus di kota Mekah mencoba memperbaiki metode ruqyah itu. Karena secara bahasa pengobatan ruqyah artinya adalah jampe-jampe, mantra atau bacaan-bacaan. Maka ini aneh. Sebelum Rasulullah SAW diutus di kota Mekah untuk menyebarkan Islam, orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu
metode ruqyah dalam pengobatan terhadap berbagai penyakit. Yang tentu saja ruqyah yang diucapkan bukan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ruqyah itu bahasa simpel, bahasa kita itu nyampe-nyampe. Ya pernah dengar apa? Nyampe-nyampe bermantra, mantra. Kuasa maut, kuasa gunung, dari wetang, dari bidul, dari segala macam biasa begitu. Nah, Islam menurunkan di kota Mekah salah satu misinya menghilangkan segala bentuk kemusyrikan, kesyirikan, termasuk di dalamnya metode pengobatan yang mengandung unsur syirik. Karena ruqyah sebelum Nabi diutus memintanya kepada para berhala yang bernama Lata, Uzza, Manat, ada juga Hubal dan lain sebagainya. Makanya satu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada salah satu sahabiah Nabi, yaitu sahabat Bani, karena dia dikenal sebagai ahli ruqyah sebelum beliau masuk Islam. Ditanya mana bagaimana metode ruqyah kamu waktu dulu sebelum masuk Islam disebut. Itu jampe-jampe yang disebut di hadapan Nabi. Maka kata Nabi, jampe-jampe seperti itu jangan kau amalkan lagi, karena kau meminta kepada selain Allah. Nah, dari kesimpulan itu, makanya ulama membagi metode ruqyah, pengobatan ruqyah menjadi dua. Ada doa ruqyah syar'iyyah yang bersumber dari bacaan Al-Quran maupun doa-doa dari Rasulullah SAW. Dan yang kedua ada metode ruqyah syirkiyah yang mengandung bacaan-bacaan yang mengandung unsur syirik, yang tidak meminta kepada Allah, tidak meminta kesembuhan kepada Allah, tidak meminta keselamatan kepada Allah, tidak minta pertolongan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan metode ruqyah syirkiyah. Karena apa? Karena mengandung unsur-unsur syirik, meminta kepada selain Allah. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mencoba melakukan metode ruqyah syar'iyyah. Karena ruqyah adalah bacaan, tentu ruqyah syar'iyyah memiliki maksud atau bacaan yang akan dibaca bersumber dari firman Allah dan sabda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacaan itu ada dua. Yang pertama adalah dengan ayat suci Al-Quran, ayat-ayat tertentu yang berkenaan dengan pengobatan. Dan yang kedua adalah doa fardhiyuna. Dan insya Allah ruqyah ini kita akan lalui kurang lebih sekitar 40 menit, kurang lebih. Aku nyetro ini, nyetro kamera nyetro. Nyetro kayak jadi 40 menit kurang lebih pengobatan nanti ruqyah yang saya akan bacakan ayat-ayat tertentu dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tapi ayat tertentu pilihan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu, ketika mengikuti proses ruqyah, hal yang harus diperhatikan adalah cuma satu. Karena ruqyah adalah metode pengobatan melalui bacaan Al-Quran, maka para peserta diwajibkan mendengar dengan seksama dan khusyuk bacaan Al-Quran yang didengarkan atau yang dibaca. Jadi ketika metode ruqyah nanti saya bacakan ayat, jangan terhayal, matanya ada dari sini, fokus sama yang didengar, jangan yang lain. Ya, khusyuk. Makanya salah satu hal yang bisa melahirkan kehusuan adalah menjauhkan mata. Maka nanti dulu serileks mungkin boleh silang ibu-ibu yang punya gangguan kaki, kalau dilipat lama masyarakat dipajang kakinya, asal jangan nyender di tembok. Jadi ambil posisi duduk kita itu rileks, sehingga kita mendengarkan ayat Quran juga bisa khusyuk. Tapi kalau duduk kita nggak rileks, bentar-bentar ganti posisi kaki
termasuk yang kantong kering, sakit kanker. Ya Allah, mudah-mudahan aku diberikan semangat untuk mencari maisha hidup, semangat dalam bekerja, mencukupi segala kebutuhan. Karena ada juga rasa malas itu gangguan setan, malas kerja, bangun siang, kemana-mana toko tak pernah betah kerja di satu perusahaan, 3 bulan keluar lagi, 1 bulan keluar lagi. Ya, itu juga bisa berupa gangguan-gangguan dari makhluk. Setelah itu mendengar usul. Nah nanti ketika prosesi Ruqyah telah berjalan, tiba-tiba badan terasa panas, pundak terasa panas, kadang berat, jantung berdebar, makin lama makin cepat. Kaki di luar tadi duduk kayak kampung, tak terasa apa-apa, tiba-tiba kepala pening, pundak panas, ada yang dirasa. Nah, ketika kita merasakan hal seperti itu, tetap fokus dengan bacaan ruqyah. Karena gejala-gejala yang timbul di saat prosesnya ruqyah adalah gejala-gejala penyakit dari gangguan jin dan setan. Makanya ketika kita menghadapi situasi seperti itu, kita tetap fokus sampai nanti rasa panas itu hilang dengan sendiri. Menandakan makhluk itu keluar, atau peningnya nanti akan hilang dengan sendiri. Tetapi ketika jin setan itu bertahan di tubuh kita, akan muncul rasa mual. Ya, ini menunjukkan penyakit kita penyakit yang berat, mual. Dan ketika kita merasakan rasa mual di perut kita, jangan ditahan untuk muntah. Karena kalau kita bisa muntah, itu penyakitnya insya Allah keluar. Tapi kalau kita berusaha tidak agar tidak muntah, karena malu muntah, itu nggak keluar penyakitnya, nggak jadi kita sehat. Makanya nanti tim kita akan membantu prosesi ketika terasa mual, dibantu untuk dikeluarkannya muntahan, berupa totokan, temukan atau pijet. Ya. Bagi yang perempuan nanti kita pakai sarung tangan untuk menghindari sentuhan secara langsung. Nah, selama apa yang dirasakan mual tadi tetap tidak fokus saja terus. Karena tiba-tiba tangan keras diri. Karena dulu mungkin kita pernah belajar ilmu-ilmu tertentu, ngamalin tertentu, bahkan memiliki kodam, biasanya akan muncul di beberapa. Kalau ada pergerakan tangan, udah diemin aja. Ikutin aja polanya seperti apa, yang paling kita khusyuk mendengarkan ayat suci Al-Quran sampai prosesi ruqyah selesai. Ya, pahamnya banyak. Ada yang mau ditanyakan sebelum sama-sama kita memulai prosesi ruqyah. Jadi nanti dalam prosesi ruqyah kita semua mencoba untuk khusyuk. Tapi suara saya jelas nggak sampai ke belakang? Jelas ya? Jadi paham? Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum sama-sama kita memulai proses ruqyah ini, mari masing-masing kita merendahkan kita, mentawadhukan hati kita, berserah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala macam penyakit yang ada di dalam tubuh kita, dan kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bisa mengangkat segala keluhan kita, segala penyakit yang ada di tubuh kita, baik penyakit-penyakit yang kita rasakan maupun penyakit yang tidak kita rasakan, baik penyakit yang tersembunyi maupun penyakit yang nampak di hadapan kita. Mudah-mudahan dengan proses ruqyah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita mengangkat segala macam penyakit yang ada di tubuh kita. Baik, silakan Bu untuk berdoa di hati masing-masing.
حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Saya selama ini yang saya alami ya, jadi anak saya kalau sakit, saya juga ikut sakit. Dan yang masalah ya, selama sebagian sakit itu sudah masuk dia pulang terus itu. Padahal itu juga selama ini ya sudah alhamdulillah dari baca Al-Quran, supaya tetap terus. Tapi sepertinya masih baru bertanya gimana ya. Kalau misalnya kita bertanya supaya Pertanyaan yang bagus yang kita alami di dalam rumah tangga keluarga kita. Kalau ada keluarga kita yang sakit, terutama hubungan ibu sama anak serupa atau kita yang bersihir dan sebagainya. Itu karena orang tua juga terkena efek. Bisa juga ketika ada orang yang coba bersihir juga. Ketika kita memiliki fondasi iman yang kuat, itu sihir tidak masuk. Tapi bisa terkena anggota keluarga yang lain yang memiliki keimanan yang tipis. Jadi efeknya itu. Jadi tujuh suami yang kena istri. Jadi tujuh suami yang kena anak. Itu bisa seperti itu. Makanya dalam firman Allah itu Allah telah berfirman, "Tuhan itu satu wa ahlikum." Jagalah dirimu dan keluarga. Jadi di dalam keluarga itu bukan kita aja yang mencoba mencari ridho Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita ajak anak istri untuk sama-sama menjalankan kita. Karena kita tidak tahu gangguan makhluk itu datangnya kapan, gangguan sihir datangnya kapan, kita tidak tahu. Kalau tidak selalu mempersiapkan diri, mungkin ini dari hal tersebut. Jadi memang itu hal yang memang suka terjadi. Atas bagaimana penanganannya? Tentu kalau untuk kasus-kasus tertentu, apalagi ada kasus sihir, misalnya kasus beda dengan kasus tempelan makhluk, karena kita habis berpergian dari pantai, dari gunung dan lain sebagainya itu biasanya dengan kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat ruqyah ataupun meminum air ruqyah itu bisa hilang. Tetapi kalau kasusnya sihir, dia bisa datang lagi. Rasukan kita obati, kita baca dengan ayat kursi, hilang bisa ada. Tapi tak berapa lama, bisa sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, ini muncul lagi kerasukan lagi. Nah itu terkena dalam sini. Kalau sudah seperti itu, maka selayaknya diminta bantuan kepada orang yang berpengalaman. Karena untuk menghancurkan bubur-bubur sihir perlu pengetahuan tertentu yang mungkin tidak semua orang tahu. Tetapi seorang taruhlah praktisi, seseorang yang memang memiliki kemampuan untuk pengobatan, dia paham apa yang harus dilakukan sambil diberikan beberapa bacaan-bacaan tertentu sebagai benteng diri, terutama benteng di malam hari. Misalnya ada 2 perlindungan yang harus dibaca habis sholat maghrib dengan habis sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
waktu 5 kali setelah dia berdoa berzikir, dia harus membaca pertama ayat kursi 1 kali, yang kedua Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Atas 3 kali. Itu tiap habis sholat sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah. Jadi kita berusaha ketika ada waktu di dalam hidup kita, istri kita, anak kita, bikin gak betah, itu lah maksudnya. Bikin dia gak betah ibadah. Kalau dia gak betah, dia pasti pergi. Apa yang membuat dia itu gak betah di dalam tubuh? Di antara yang tadi saya jelaskan, masalah makanan. Yang kedua, dia ibadah dan istiqomah, terutama pada Quran. Quran itu yang paling takut itu sama jin setan. Sering banget, continue, pasti dia lama-lama gak betah. Apalagi gak pernah makan, pasti dia keluar dari sini. Nah, akan kita susah untuk membangun sebuah istiqomah dalam hidup kita. Karena apa? Karena dia ada di dalam tubuh, dia bisikin juga. Udah sholat nanti aja. Nangkuk sinetronnya udah mau habis juga kan sebagainya. Akhirnya lah. Atau pekerjaan-pekerjaan tertentu, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan kantor. Bisikan-bisikan seperti itu yang akan kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Itulah yang menjadi celah mereka kuat di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya kekuatan mereka itu akan melawan kita. Kalau kita kuat, tidak ada yang kuat. Dia bisa kuat, bisa menguasai tubuh kita karena diri kita yang lemah. Makanya karena itu bisa disalahkan seperti itu. Bikin dia tidak betah. Contohnya seperti tadi makan. Terus yang kedua dia ibadah, utama sholat dan baca Quran. Apalagi ditambah doa-doa perlindungan dari Rasul. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Masalahnya untuk dinikmati oleh saya itu sudah cukup menjadi benefit kita dari segala hal. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau enggak saya langsung pamit. Oke, silakan pakai mic biar kedengaran juga pertanyaannya. Waalaikumsalam. Oke. Jadi efek dari pengobatan ruqyah itu berbagai macam. Dari mual, muntah, pusing, berat, panas, dingin dan lain sebagainya. Terkadang ada juga orang di ruqyah nggak merasakan apa-apa kecuali ketenangan aja kayak dia biasa dengan ngaji atau dengar bacaan Quran. Kalau kita merasa nyaman di saat didengarkan ayat-ayat Allah, kalam ilahi, insya Allah badan kita terbebas dari gangguan jin. Ingat gangguan jin, terbebas dari gangguan jin. Karena jin itu sangat berperan mengganggu kita di saat dia ada di dalam tubuh. Kalau jin yang ada di luar tubuh memang udah tugasnya itu bisik-bisik, sholat jadi nggak khusyuk, itu jin di luar, jin dasim namanya itu. Makanya kalau sholat rapat saf kita biar mereka nggak bisa berdiri di sela-sela makmum untuk memberikan bisikan. Ya. Jadi insya Allah kalau kita di ruqyah kita tidak merasakan hal-hal yang aneh mencurigakan, insya Allah badan kita terbebas dari gangguan jin yang di dalam badan. Belum tentu yang di luar, karena kalau yang di luar itu datang dan pergi. Begitu kita lihat mau sholat kita baru mau wudhu aja udah siap-siap itu jin mau ngegoda biar kita nggak khusyuk. Ada aja gitu. Baru kita mau wudhu, baru niat mau sholat, udah siap-siap itu jin untuk memberikan gangguan. Kadang ditiup mata kita, sehingga apa? Dalam sholat ngantuk, nguap, itu tiupan gitu, dasim itu. Makanya ketika sholat kita mengantuk, kata Nabi, tahanlah uap kalian semaksimal mungkin. Jadi makruh kita dalam sholat nguap, makruh pun. Jadi kita harus tahan, jangan sampai kita menguap di dalam sholat, karena itu efek dari jin dasim. Seperti itu. Ya, masih pertanyaan bagus. Insya Allah kalau di ruqyah kita nggak merasakan apa-apa,
insya Allah terbebas dari gangguan, baik sihir, gangguan jin yang bersemayam, dari jin nasab, ada jin korin, ada jin khodam. Kalau korin nggak bisa dihilangkan. Iya, kalau jin korin tidak bisa dihilangkan. Setiap manusia ada jin korin di dalam tubuhnya, dan itu tidak bisa dihilangkan. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yusuf dari mungkin yang pertama saya akan mencoba menceritakan apa yang saya rasakan. Jadi pada awal mulai prosesi pembacaan ayat suci tadi, mungkin yang saya rasakan bagian otak saya yang dikatakan seperti saya hangat, Hangat ya. tapi sebagian diri tidak merasakan apa-apa. Terus kemudian di tengah-tengah itu nggak tahu antara memang rasa ngantuk apa gimana, berusaha kayak kemudian saya berusaha untuk tetap sadar, terus tiba-tiba memang perut agak mau keluar, tapi kayak nggak mau keluar Ya, maju dulu. Kemudian pas pada waktu saya tadi dibacakan surat Al-Falaq, tiba-tiba kayak dari pipi sebelah kiri kayak pemata itu kayak mau keluar, nggak tahu kayak apa itu berdetak atau saya berdetak ya. Terus kemudian kayak nggak full gitu, ada tidak 100%. Yang mau saya tanyakan mungkin yang pertama terkait dengan psikologi tadi, apakah yang dimaksud dengan psikologi itu kayak kalau orang dulu Jawa bilang yang akan hadiah itu, apakah itu yang dimaksud dengan psikologi? Kemudian yang kedua, kadang kita kan dulu nenek moyang itu kan kayak apa ya, mungkin ngasih ya kayak batu lindungan, Ya, jin nasab gitu. ya tidak sama ya istilahnya. Itu apakah sebenarnya baik ya sih buat kita? Terus juga dulu memang saya pribadi suka dengan hal yang berbau metafisika, suka apa istilahnya mungkin belajar tanpa ada guru-guru yang mengajarkan, terus suka ya kalau saya pernah ketemu tidak sendiri malam-malam, mungkin di sana ada berzikir sampai pagi segala macam. Tapi lama-lama saya merasa kayak kok saya tuh mudah emosi, kadang nggak terkontrol, terus kayak nggak ngerti apa yang sekarang saya rasakan itu apa. Saya mungkin nggak mau juga menjadikan fitnah apakah ini karena jin atau memang dari diri saya sendiri. Saya juga kurang memahami. Jadi ya itu yang saya rasakan itu kan. Jadi yang pertanyaan saya tadi itu apakah juga karena saya mempelajari hal yang berbau itu akan mempengaruhi kehidupan saya saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi adanya gangguan-gangguan makhluk di tubuh kita itu banyak faktor. Di antaranya ketika kita membuka hubungan dengan alam gaib, dengan makhluk-makhluk gaib. Tidak sedikit di antara mereka pun yang berinteraksi kepada kita. Contohnya seseorang gemar terhadap hal-hal yang bersifat supranatural, sehingga dia berdiam diri di tempat-tempat tertentu untuk melakukan tirakat dan lain sebagainya, atau suka terhadap hal-hal klinik yang erat kaitannya dengan makhluk gaib. Nah, ini menjadi kegemaran makhluk-makhluk gaib untuk ikut kepada kita, walaupun mungkin pertamanya dia nggak masuk ke dalam, tetapi lambat laun ketika tubuh kita kosong, pasti mereka akan menempati bagian-bagian kosong di tubuh kita, khususnya di sendi, di tiap sendi tubuh kita. Makanya hal-hal yang bersifat gangguan-gangguan makhluk itu, ketika diri kita senang kepada hal-hal mistik yang tidak memiliki fondasi ajaran Islam yang kuat, kadang makhluk-makhluk pun akan mencoba untuk membuka komunikasi kepada kita, membuka hubungan kepada kita.
dengan cara dia bisa berdiam diri di tubuh kita. Dan kalau mereka sudah berdiam diri karena jin berasal dari api, salah satu tanda yang bisa kita rasakan secara langsung adanya peningkatan tingkat emosional. Emosi kita kadang meledak-ledak. Jangankan untuk persoalan yang besar, persoalan kecil pun kita gampang banget tersinggung. Apalagi sama istri, sama anak, kesalahan dikit bisa jadi besar. Itu sebenarnya menjadi tanda kalau badan kita ada sesuatunya. Walaupun memang nggak 100% dari makhluk, bisa juga karena umat persoalan kita banyak, ya pikiran kita banyak, bisa itu menaikkan temperamental kita. Tetapi makhluk jin pun memiliki peluang yang sama. Ketika dia berada di dalam tubuh kita, secara otomatis tanda yang bisa kita rasakan adalah tingkat emosional kita yang meningkat. Karena apa? Sifat jin yang berasal dari api. Jadi langkah yang terbaik untuk mengetahui di badan kita ada makhluk atau tidak melalui proses ruqyah. Dan apa yang tadi Bapak rasakan dari pengalaman saya itu sudah menunjukkan bahwasanya Bapak mengalami gangguan makhluk. Apalagi kalau bercerita tentang masa lalu yang sering bergesekan. Pergi ke tempat-tempat tertentu malam hari lagi. Dengan zikir kita berzikir. Padahal kalau kita mau berzikir nggak usah jauh-jauh. Rumah kita ada musola, tetangga kita di lingkungan kita ada musola, masjid, udah itu langsung aja zikir di rumah Allah. Ketemu langsung sama Allah di rumahnya kita berzikir. Kalau kita zikir di goa, di rumahnya para jin di situ. Artinya kalau kita niat ibadah zikir dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, jangan ke tempat-tempat seperti itu. Kita mau zikir langsung aja ke rumah Allah, masjid. Jangan sampai kita melakukan ibadah-ibadah yang menjadi sarangnya makhluk-makhluk halus. Karena kalau iman kita nggak kuat, kita pasti akan diberikan gangguan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Gangguan secara langsung mungkin di saat berzikir kita diganggu. Dan gangguan secara tidak langsung ketika selesai zikir dia ikut. Karena apa kita berzikir menyebut asma Allah kan mengeluarkan hawa panas bagi alam sekitar, khususnya jin-jin kafir. Dia nggak senang. Kayak misalnya ada orang nongkrong satu rumah, dia bermaksiat minum-minum keras, kita datang ke situ kita malah sholat, kita malah zikir. Yang mabuk-mabuk kan tersinggung juga nih, kenapa nih? Lagi enak mabuk kan kita malah zikir. Nah begitu juga sama, ada satu tempat angker, misalnya goa, pohon besar, kita datang kita zikir di situ, marah dia pasti, sehingga memberikan sebuah gangguan yang tidak kita sadari. Kita pulang ikutin dia masuk ke tubuh kita, mengganggu aktivitas ibadah kita, jadi nggak khusyuk, sering pelupa, emosional tinggi. Nah kalau kita mau berzikir untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, masjid, musola atau musola di rumah kita hidupkan rumah kita dengan ibadah-ibadah, itu jauh lebih baik dibanding ibadah kita di tempat-tempat seperti ini. Karena apa? Pasti mengandung efek seperti itu. Ya, Bapak paham ya? Udah kejawab semua belum itu pertanyaannya? Ada nomor satu ya? Jin korin apa? Jin korin dan jin asap. Jadi begini, kalau masalah jin korin, ada satu kejadian, ini awal ceritanya dari sahabat Nabi, dari Rasulullah SAW. Jadi satu ketika Nabi itu datang ke rumah Aisyah telat, agak telat. Nabi itu kan istrinya banyak, tetapi ketika jatahnya Aisyah, dia datang ke rumahnya itu telat, sehingga Aisyah itu menunjukkan rasa ketidaksukaan. Kalau kita tuh ngambek gitu, istri kita ngambek. Walaupun ngambeknya Aisyah tentu beda dengan ngambeknya istri kita. Sehingga Nabi bertanya, wahai Aisyah, apakah jin korin yang ada di tubuhmu telah menggodamu, membisik-bisikanmu? Kaget Aisyah dikasih tahu begitu sama Nabi. Ya Rasul, apakah di tubuhku ini ada jinnya? Ada korin? Baru kata Nabi, setiap bayi yang dilahirkan Allah mengutus padanya jin untuk menggoda diri dia.
Lantas Aisyah nanya, bagaimana dengan engkau ya Rasul? Apakah engkau pun ada memiliki jin korin? Kata Nabi, aku pun ada, tetapi Allah telah memberikan hidayah kepada jin korinku sehingga dia masuk Islam. Artinya apa? Yang namanya jin korin sejenis setan. Iya. Semua korin itu kafir, kufur, kecuali jin korinnya Rasul. Nah, jin korin itu yang bersemayam di nafsu kita. Dialah yang suka membisik-bisikan segala macam keburukan terhadap kehidupan kita. Itu yang disebut jin korin. Dan jin korin ini tidak bisa dikeluarkan kecuali ketika kita mengalami masa sakaratul maut. Makanya jin korin itu paling tahu kesukaan kita apa, hal-hal yang kita senangi apa, itu jin korin paling tahu. Makanya dia itu paling pintar menggoda kita karena tahu sih kelemahan kita di mana. Jin karena selalu bersama kita sejak kita bayi, sejak kita lahir. Jadi sejak kita lahir itu Allah mengirimkan dua makhluk yang kita di dalam tubuh kita. Yang pertama sebangsa jin yang kita sebut dengan korin. Korin itu artinya kawan dekat. Artinya keberadaan korin itu sangat dekat dengan diri kita. Yang kedua, untuk mengimbangi jin korin, Allah mengutus malaikat rahmat dalam tubuh kita. Jadi ada dua makhluk di dalam tubuh kita, ada jin dan ada malaikat rahmat. Ketika kita menjalankan, menegakkan perintah Allah, jin korin itu tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dia akan menciut, suaranya nggak kita dengar. Kita nggak bisa merasakan gangguan dia, itu nggak bisa kita rasakan ketika kita memegang teguh ajaran Allah. Tetapi ketika kita meninggalkan segala perintah Allah dan banyak melakukan kemaksiat, maka jin korin memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh kita. Dia bisa menguasai kita sehingga segala nasihat nggak bisa kita dengar. Udah dikasih tahu A, kasih tahu B, istilah kita masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bebel benar dikasih tahu itu keras kepala. Itu karena pengaruh yang luar biasa jin korin yang ada di tubuh kita. Karena dia akan mencemarkan jiwa kita dan akan memperburuk hati kita. Orang kalau hatinya udah buruk, sudah banyak penyakit, susah dikasih tahu. Kecuali Allah memberikan hidayah kepada. Seperti itu. Beda dengan jin nasab. Jin nasab adalah jin yang berasal dari nenek moyang kita, leluhur kita. Yang kita nggak tahu jin itu muslim ataupun kafir, dan kita juga nggak tahu nenek moyang yang mana yang dia pernah ikut. Kadang bisa juga kakek kita secara langsung, orang tuanya bapak kita misalnya, atau bisa juga buyut kita, atau lebih atas lagi. Biasanya nggak lebih dari 7 turunan di atas. Apa bahasanya? Bapak, kakek, buyut, nana, nenek. Atas bagaimana kalau seseorang punya jin nasab bagus apa enggak? Tinggalkan. Enggak ada yang bagus jin nasab. Karena apa? Kita enggak memiliki satu kemampuan ilmu untuk membedakan jin ini baik ataupun buruk. Tipu dayanya itu sangat luar biasa. Makanya saya selalu menganjurkan jauhilah interaksi kita dengan makhluk gaib. Kalau nggak tahu ilmunya itu bahaya, bisa kejeblos gitu. Dan kalau udah kejeblos, susah kita nariknya lagi. Susah. Kecuali yang memang Allah yang berikan kemampuan kepada orang-orang tertentu untuk bisa memahami karakter-karakter mereka. Kalau kita sebagai masyarakat awam, lebih bagus hindari mempunyai hubungan dengan makhluk gaib. Entah namanya jin nasab, entah zamannya jin saka, entah namanya jin khodam, pegangan atau pelindung, jin-jin pelindung. Walaupun promosinya sekarang semakin gencar di iklan-iklan, ya, pelindung-pelindung, bahkan ada pelindungnya malaikat, luar biasa. Ada malaikat, ada manusia punya khodam malaikat, luar biasa. Namanya tukang dagang. Dia dagangannya laku. Karena di dagang jin udah gak laku.
yang didagangin malaikat. Itu banyak itu di iklan-iklan seperti itu. Nah ini harus diwaspadai. Makanya kita sebagai hamba Allah cukup kita mempelajari apa yang agama kita pelajari. Udah jaga sholat, jaga ibadah, jaga perintah Allah, jauhi larangan, itu udah cukup kita beragama. Udah cukup. Karena apa? Apa yang kita lakukan itu kita berharap kita memiliki kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Nah untuk memperoleh atau mendapatkan itu semua tidak ada kata lain kecuali kita menjalankan agama ini. Biarkan si A yang memiliki kemampuan untuk itu berdakwah dengan itu. Kita nggak usah ikut-ikutan. Karena perlu ilmu yang luar biasa. Dan apalagi kalau masalah gaib itu masalah yang bikin penasaran itu dan begitu. Penasaran gitu. Sering orang ngomong, Ustaz, buka dong mata batin saya biar saya bisa melihat makhluk. Sering di WA atau di Instagram. Benar ente mau ngelihat makhluk jin? Benar Pak Ustaz. Saya pengen tahu kayak gimana wajahnya. Ya udah ente kirim alamat, nanti ane kirim pocong ke kamar ente. Oh jangan Pak Ustaz. Lah katanya mau lihat jin. Giliran mau dikirim pocong dia takut. Itu kan ada. Ya udah kirim alamat, nanti saya kirim pocong ke kamar. Takut dia ternyata. Ya kayak begitu, hindari hal-hal. Karena apa? Memang dunia gaib itu selalu bikin penasaran. Dan kita coba redami. Beda kalau memang Allah takdirkan. Tetapi semuanya harus memiliki fondasi ilmu yang kuat. Karena apa? Kita berhadapan dengan makhluk yang kita nggak bisa lihat, dia bisa lihat. Itu sulitnya kan di situ gitu. Kita berhadapan dengan makhluk yang dia bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Kalau kita nggak memiliki kemampuan ilmu yang mumpuni, susah kita mengalahkan dia. Perlu tahunan kita untuk mempelajari itu semua. Dan apa yang saya jalani itu sampai detik ini, saya sudah 22 tahun berkecimpung di dunia gaib. Belajar saya 22 tahun. Waktu awal-awal tahun ya bodoh benar kelihatannya. Karena pengalaman belum ada, saya hanya bisa teori. Yang ada bantah-bantah aja. Pokoknya begini saya bilang. Pokoknya begini, jadi pakai ilmu pokoknya saya itu. Karena pesan dari guru saya begitu, kalau debat kalah, udah keluarin ilmu pokoknya gitu. Ketika debat sama jin begitu, karena ke jin ada juga yang pintar. Pokoknya begini, Islam melarang, pokoknya seperti itu, udah. Kalau enggak kita akan tertipu gitu, terbawa ajakan dia, yang sedikit demi sedikit akan menggelincirkan kita. Makanya itu fondasi ilmu yang nomor satu lah yang kita punya sebelum kita bersinggungan dengan dunia-dunia seperti